Kan dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada loh orang yang hidup bersama batu empedu dan itu baik-baik saja gitu loh. Iya, cuman karena lagi hamil ini aja sih Kak, jadi lebih takut aja kan. Tapi selama hamil, kalau boleh tahu apa yang kakak rasakan keluhannya? Hai, assalamualaikum. Balik lagi di curhat-curhat batu empedu. Kalian yang nonton video ini aku doain sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang dan rezekinya yang banyak. Oke, jadi kalau kalian baru ketemu video ini jangan lupa pastikan dulu sudah like, komen, dan subscribe ya. Share juga video ini ke grup-grup yang kalian punya, ke grup WA, ke grup Facebook, supaya nggak hilang jejak. Oke, nggak usah berlama-lama. Tadi ada yang DM saya kalau lagi hamil 6 bulan tapi ada batu empedu. Dan sekarang kita mau curhat-curhat ya. Halo? Halo, Kak, dengar suaraku baik nggak? Oh iya. Iya Kak. Oh, dengar ya. Aku Iya. manggilnya dengan kakak siapa ini? Kak Dita. Kak Dita, gimana nih kabarnya, keadaannya? Kak Dita ini lagi hamil ya sekarang? Iya. Lagi hamil 6 bulan. Dan ada batu empedunya. Iya. Kita sharing-sharing ya Kak ya di sini ya. Dan Iya. sekalian aku lagi bikin video supaya kita berikan motivasi sama teman-teman juga. Mungkin juga ada yang sama juga lagi ada yang hamil. Ya kan, jadi bisa dengerin video sharing-sharing kita. Tapi nggak apa-apa nih Kak, soalnya kan aku belum melewatinya nih, maksudnya kayak yang di video Kakak sebelumnya kan udah melewati nih. Kalau aku kan belum melewati masanya. Iya, nggak apa-apa. Kan namanya juga sharing-sharing kan. Jadi apapun yang kakak tanya, mungkin pertanyaannya sama dengan yang lain juga gitu. Oh iya. Jadi Oke, supaya... boleh Kak. Oke Kak, aku boleh dong diceritain sedikit pengalaman kakak ini. Tahu batu empedu itu dari mana? Terus kondisinya itu tahu batu empedu dulu ada atau hamil dulu gitu Kak? Boleh nggak diceritain sedikit? Iya. Boleh. Kalau tahu tuh ya taunya semenjak hamil, justru pas hamil justru tahu nyeri ulu di bawah dada kanan sampai punggung nyeri banget gitu kan. Kiranya ada something buat ke bayinya kan. Ternyata pas dicek baik-baik aja dan langsung dirujuk ke penyakit dalam, dicek oh iya ada batu empedu gitu Kak. Itu diceknya waktu ke dokter kandungan kan? Itu di USG perutnya. Tapi di situ tidak tahu ya ada batu empedu apa tidak ya? Enggak, justru kayak mungkin kan memang bukan bagian beliau kan kalau itu kan. Iya. Jadi sebelum di USG pun aku pas tahu ciri-ciri sakitnya, dia juga udah yakin oh ini pasti bukan bayinya sih, kelihatan dari ciri-ciri mbaknya gitu kan. Tapi saya tetap cek ya mbak bayinya gitu kan ya. Akhirnya dicek ya puji Tuhan sehat-sehat aja bayinya gitu kan. Langsung dokternya bilang menurut saya sih sepertinya ini ada batu, cuman di situ tuh dia juga dokternya masih ragu antara batu itu batu ginjal atau batu empedu gitu kan. Cuman kan emang yang nyeri kanan kan gitu. Perut kanan atas ya nyerinya? Iya, bawah dada itu ya. Nah setelah itu dirujuk ke dokter penyakit dalam ya? Iya. Nah di situ di USG abdomen ya? Iya, ada atas itu. Oke, nah setelah USG abdomen, tahu ada batu empedunya tuh ukuran berapa Kak? 0,6 cm Kak. 0,6 cm ya? Iya. Dari dokter ya Kak, yang tadi kan setelah USG, itu Kakak dikasih obat dari dokter nggak? Kasih. Dikasih, masih ingat obatnya apa? Ursodeoxycholic ya. Nah, selain obat itu ada lagi yang dikasih? Paracetamol sama ranitidin. Kalau yang obat ursonya itu dikasih takarannya berapa kali minum Kak? Dua kali sehari Kak. 2 kali sehari. Terus dokter bilang suruh habiskan ya? Iya, cuman dibilang memang ini enggak, tapi ini juga enggak cepet Mbak gitu kan. Mbak harus konsul lagi ke gastro ya, ke dokter gastro. Kalau misalkan dokter sudah boleh ya Kakak minum obat urso itu sebenarnya bagus sih Kak, karena memang itu satu-satunya obat yang bisa meluruhkan batu empedu. Nah, kalau untuk saya, pengalaman saya, aku tuh setahun minumnya baru dinyatakan bersih. Iya, itu nonstop tanpa berhenti. Jadi jangan sampai berhenti. Misalkan obat habis, saya langsung beli gitu ya. Dan saya juga Kakak berapa dosisnya? Aku awal-awalnya 3 kali 1 dikasih. Nah setelah
kalau nggak salah 3 bulan apa 4 bulanan gitu, dokter akhirnya turunin jadi 2 kali 1. Itu 2 kali itu pagi siang sore gitu atau Kalau yang sekaligus 3? pagi, siang, sore gitu. Siang sore, oke, oh gitu. Mm-mm. Nah, Oke. itu dari pengalaman ya. Dan kemarin saya habis curhat-curhat Batu Empedu dengan Mbak Neti kan. Kemarin aku bikin video juga, tapi aku belum up. Aku nontonnya kakak yang sama Leli juga ya, Oh. yang hamil juga. Oke. Ya, Satu tahun lalu itu kalau nggak salah. Cuman aku emang belum kelar tuh nontonnya, baru tapi kan ya syukurnya dia udah sampai lahiran gitu maksudnya. Yang aku mau pas lagi tuh dia dalam hamil dia 4 bulan itu sampai lahiran itu aman-aman saja kah? Apa gimana? Apa sering serangan kah? Apa gimana sih kak? tapi kakak coba lihat lagi ya videonya, kakak dengerin baik-baik lagi, mungkin lagi santai, lagi cuci piring atau apa, kakak puter aja sambil dengerin. Aku dulu juga gitu sih waktu berjuang kan. Aku lebih ke ini dengerin kayak ceramah-ceramah kayak Pak Ustadz Danu kayak gitu kalau aku, karena dulu motivasi kayak aku gini nggak ada dulu itu. Pengalaman orang yang sudah sembuh dari Batu Empedu itu kayak aku gini dulu nggak ada. Jadi Iya. aku nontonnya sambil cuci piring, sambil nyapu, sambil apa gitu kan, dengerin aja gitu. Kadang-kadang aku ulang-ulang. Nah kemarin Kak, aku teleponan sama Mbak Neti. Nah dia tuh sembuh dari Batu Empedu dengan minum Urso juga. Itu selama 3 dengan bulan. obat aku ya? Iya, kalau nggak salah obat kakak nanti coba deh difotoin ya. Aku coba lampirkan di video ini nanti. Tadi namanya apa, bisa disebutin lagi? Ursodeoxycholic acid. Oke, kayaknya itu sama kayaknya. Nanti aku lampirin ya nanti ya di video ini. Jadi kakak ini doang ya kak obatnya kak ya? Nah, selain obat, aku campur dengan herbal. Itu kalau aku ya. Kalau si Mbak Neti ini yang udah sembuh ini, dia tanpa dicampur herbal atau apapun enggak. Dia cuman pure memang benar-benar obat ini. Obat ini doang. Gitu. Dia dosisnya berapa kak kalau boleh tahu? Aduh, kemarin aku lupa. Nanti coba ditonton videonya ya. Iya kak. Aku lupa. Kalau aku sih dosisnya yang seperti tadi saya bilang. Nah, terus kalau aku pribadi aku campur dengan herbal, tapi bukan langsung dicampur ya. Jadi beda waktu ya. Beda waktu. Aku juga sudah pernah nanya dokter, dok, kalau misalkan kita minum herbal sama obat dari dokter bisa nggak? Dokter bilangnya bisa, karena kalau herbal itu juga bisa menyembuhkan, cuman lama. Itu kata dokter ya. Tapi kalau obat dari dokter ya ibaratkan kan itu kayak obat paten gitu kan. Jadi bisa lebih cepat. Kalau herbal itu lama kata dokter gitu. Jadi kan aku udah diizinin dong dari dokter bahwa herbal tuh boleh-boleh aja ya kan. Nah, aku jedanya itu sekitar 1 jam atau 2 jam kalau minum. Ya, pribadi aku kayak gitu. Nah, kadang-kadang kalau aku nggak sabar ya setengah jam aja aku udah minum gitu, kayak antara herbal duluan atau obat duluan kayak gitu. Nah, terus untuk pola makannya. Herbalnya apa kak? Oh, herbalnya aku tuh ada beberapa kak. Jadi mungkin nanti kakak bisa nonton lagi ya, kalau misalkan kurang jelas kakak bisa lihat herbal apa saja yang saya minum. Kurang lebihnya ini aku sebutin ya, karena kan ada banyak, mungkin aja ada yang lupa. Nah, aku pernah nyobain letisin, terus aku pernah nyobain lidan. Kalau letisin tuh sekitar habis 4 botol kalau nggak salah ya. Letisin. Kalau yang lidan itu aku cuman habis 1 botol, karena waktu itu aku kayak kumat-kumat terus gitu kan. Jadi aku stop, 1 botol aja aku habisin, aku stop. Terus aku pernah herbal daun-daunan juga. Nah, daun-daunan itu aku udah lupa, karena aku pesannya lewat Facebook dan aku sudah lupa juga tuh Facebooknya apa. Itu ada 10 macam daun-daunan yang dikasih kering ya. Nah, terus aku rebus setiap harinya gitu, airnya diminum. Aku pernah, itu rasanya pahit banget. Itu ada daun keji beling, daun salam, daun sirsak, daun pecah beling, pokoknya apa kayak gitulah. Aku juga kurang tahu ya jelasnya apa. Itu aku pernah minum sebulan, ya kan. Terus aku nggak lanjut. Nah, terus aku ketemu herbal cuka apel. Nah, kalau cuka apel itu yang terakhir herbal yang aku rutinin sampai aku sembuh. Itu kurang lebih sekitar 6 bulanan. Tapi setelah sembuh aku lanjut terus sampai bersih pun aku juga lanjut terus sampai sekarang pun kadang-kadang masih minum juga
gitu kalau untuk herbal. Nah, herbal yang aku sebutin tadi, aku nyobanya satu-satu, nggak langsung semua herbal aku ambil, aku minum, enggak. Jadi pilih satu herbal mana yang menurut kita ini bagus, atau kita mau ikhtiar pakai herbal itu, ya pilih aja salah satu. Gitu. Karena yang aku percaya gini, obat dokter aku minum dan herbal juga namanya juga kita berusaha ya, jadi didoping dengan herbal kayak gitu. Kalau untuk buah apel saya memang rutinin dari awal, karena dulu saya pernah coba terapi apel ya kan, yang 7 hari itu, hari terakhir kalau nggak salah minum garam Inggris ya kan. Nah itu aku udah coba juga 2 kali. Jadi pertama kali aku nyoba 7 hari, nah setelah itu dijeda sekitar 2 bulan apa 3 bulan gitu, baru aku minum lagi untuk 7 hari. Itu terapinya kan 7 hari yang minum garam Inggris. Nah, di luar dari terapi itu, aku setiapnya juga menerapkan minum jus apel. Jus apel. Ya, sehari itu sekilo. Jadi misalkan ya pagi 500 ml, kalau enggak malam nanti 500 ml kayak gitu. Karena kalau terapi apel itu kan diwajibkan sehari itu 500 ml, minum jus apel 500 ml kan. Nah, aku tuh timbang. Ampas-ampasnya gitu gimana, Kak? Maksudnya kan kalau apel kan ampasnya dibuang lah atau apa gitu. Oh iya, aku pakai juicer, jadi ampasnya udah kebuang. Oh gitu. Jadi cuman benar-benar airnya doang. Gitu. Oh, bener-bener airnya doang ya, Tok. Nah, di sini aku juga mau cerita kenapa aku kok harus sekilo gitu ya sehari. Nah, karena aku ambil ilmunya dari yang terapi apel itu. Nah, terapi apel itu kan syaratnya sehari minum 500 ml jus apel pagi, nanti malam juga minum 500 jus apel gitu kan. Nah, jadi aku coba timbang nih 500 ml jus apel tuh apelnya berapa sih gitu kan waktu itu pernah saya coba hitung-hitung, saya timbang, ternyata itu nominalnya sekilo sehari gitu. Sekilo sehari apel. Jadi makanya di luar dari terapi apel yang 7 hari itu ya, nah aku terapin setiap harinya itu minum apel segitu kurang lebih. Tapi nggak semua orang ini sih bisa minum jus apel ya, mungkin ada yang lambungnya nggak kuat atau gimana gitu, ada yang nggak cocok kali ya kan, masing-masing tubuh itu berbeda-beda. Nah kalau itu jus atau makan buahnya aja, Kak? Maksudnya kalau untuk makan buahnya doang? Kalau aku sih jus, karena aku kurang suka dimakan. Kalau memang doyan dimakan ya nggak apa-apa, makan aja ya. Sama aja kan, toh juga semuanya masuk dalam tubuh kan. Lagian kan jus apel itu kan buah kan, jadi hitung-hitungan kayak kita konsumsi buah lah setiap hari. Iya, betul. Dulu waktu aku berjuang itu temenku ada yang hamil, ya kan, dia jadi 2 kali, dia tuh ada batu empedu, terus dia ngalami 2 kali hamil gitu loh. Iya, tapi dia alhamdulillah aman-aman aja sih. Jadi dia obat dari dokter dia stop selama dia hamil, dia nggak konsumsi obat kimia sama sekali, tapi dia menjaga pola makan. Jadi pola makan itu dia jaga. Nanti kalau dia sudah melahirkan, dia sudah selesai menyusui, terus dia lanjut lagi minum obat gitu. Cuman dia bilang katanya itu selama dia minum obat dari dokter ya, kayak obat urso kayak gitu, itu dia kayak nggak ada perubahan gitu. Adapun perubahan tapi hanya sedikit. Sebelum aku kena batu empedu, dia tuh udah duluan gitu loh. Dia tuh sudah pasrah dengan hidup bersama batu empedu. Ngerti nggak maksud aku? Iya, paham. Dia udah segala macam nyobain terapi. Dari terapi ya terapis gitu kan, dia datang ke terapis padahal udah habis belasan juta ya. Itu juga nggak sembuh, tapi berkurang gitu loh. Dia hanya berkurang tapi nggak membersihkan, masih ada gitu. Terus dia minum obat pun juga ya bisa berkurang tapi masih ada gitu. Jadi sampai sekarang yang aku tahu ya, dia tuh masih ada batu empedu dan ya hidup bersama dengan batu empedu gitu. Jadi dia nggak mau ambil tindakan, Kak? Emang nggak disarankan tindakan apa gimana? Kan aku lupa ya waktu itu gimana ya. Tapi yang jelas dia sudah tahu tubuh dia tuh untuk menghadapi atau untuk berdampingan dengan batu empedu tuh gimana gitu, dia udah tahu. Jadi kalau dia makan yang ini
salah gitu ya, udah ada responnya di dalam tubuh, dia nggak akan makan lagi kayak gitu. Gitu. Jadi kalau dia bilang sih batu empedunya udah membandel gitu katanya dia. Tapi kan dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada loh orang yang hidup bersama batu empedu dan itu baik-baik saja gitu loh. Iya. Cuman karena lagi hamil ini aja sih Kak, jadi lebih takut aja kan. Tapi selama hamil kalau boleh tahu apa yang kakak rasakan keluhannya? Itu kalau lagi sakit tuh nyeri yang di bawah dada kanan. Sama punggungnya nyeri banget kan Kak. Itu kan cukup mengganggu ya. Iya. Cukup mengganggu sekali gitu kan. Ngeganggunya banget gitu ya kak? Banget iya. Sampai nggak kuat? Berapa kan dibawa tidur nggak enak, dibawa tiduran nggak enak, dibawa duduk. Jadi semua posisi tuh kayaknya memang nggak enak gitu kan. Kayak gitu. Segala posisi nggak nyaman lah gitu kan. Jadi Apalagi sedang hamil kan, memang bawaan hamil iya, juga kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang dilema juga nih, tindakan atau gimana, sedangkan itu 3 bulan lagi kok tanggung, maksudnya ya bayinya lahir dulu gitu kan. Gitu maksudnya. Emang dokter bilang bisa ada tindakan operasi batu empedu tapi dalam keadaan hamil? Justru memang disarankan tindakan, tapi nggak ada bilang menjamin aman apa gimana ya sih Kak. Jadi ya saya juga nggak berani gitu. Oke. Dijaga makannya dulu coba. Karena batu empedu itu dia tidak bisa makanan yang berlemak. Dia kalau ada makanan yang mengandung lemak atau minyak gitu ya, atau kolesterol, biasanya dia akan kumat. Jadi kayak ayam gitu boleh nggak sih Kak? Ayam boleh, yang penting jangan kulitnya. Oke. Dan kalau bisa di sup aja, di sup kan, atau enggak di tim gitu. Maksudnya dihindari untuk goreng-gorengan. Di air fryer gitu boleh ya berarti ya? Iya boleh, tapi kulitnya udah dibuang ya supaya ketika proses. Intinya kulitnya jangan makan lah gitu ya? Iya, ketika supaya proses masak juga kulitnya itu nggak keikut, biar nggak nempel-nempel di daging gitu. Kue-kue gitu boleh nggak sih Kak? Kue bolu gitu boleh nggak sih? Itu kan mengandung tepung ya, kalau bisa sih kurangi dan kalau bisa dihindari untuk tepung-tepung. Segala tepung nggak boleh. Iya. Teh manis? Teh manis boleh sih, kalau bisa manisnya gula diganti dengan madu aja kak. Madu, oke. Misalnya untuk tehnya nggak masalah berarti ya Kak, tapi Nggak masalah. gulanya madu aja gitu ya? Iya nggak masalah, karena aku dulu pernah baca ya, kalau untuk batu empedu itu suruh mengurangi gula gitu loh. Bukan tehnya kan berarti ya? Iya, aku pernah. Kalau untuk teh, setahu aku sih aman sih, nggak apa-apa kalau untuk teh. Terus kan susu nih lagi hamil kan, kadang kita pasti minum susu hamil nih. Kayak bertolak belakang gitu ya, kita mau minum susu, tapi susu itu mengandung lemak gitu ya. Dicoba aja kak. Jangan. Dicoba aja, kan kasihan bayinya juga kan harus. Iya, makanya itu sih kayak sebenarnya yang dilemanya itu sih. Kalau enggak, pas kakak ke dokter, coba konsultasi untuk susu gimana sama dokter kan, coba konsultasi. Tapi kalau menurut aku ya, kita lebih ini deh, mentingin bayi dulu mendingan. Kalau memang batu empedu itu masih bisa diajak kerja sama, ya udah. Kita minum susu aja dulu, yang penting asupan nutrisi ke bayinya jangan sampai berkurang. Karena kadang penderita batu empedu kalau minum susu juga nggak bisa. Tapi ada juga yang aman-aman aja minum susu. Oh gitu. Gitu. Tapi berarti Kak, kalau misalnya lagi muncul gitu kumat misalnya di momen itu, apa yang dilakuin Kak? Kalau aku dulu parut kunyit. Parut kunyit ya. Kunyit itu diparut-parut. Nah, setelah itu diperas pakai tangan tuh kan keluar tuh airnya. Iya. Ya, itu langsung diminum. Aku dulu gitu. Tambah air. Tambah air lagi kan? Enggak tambah air. Jadi air dari air kunyit itu sedikit saja gitu ya? Iya, jadi sekitar 1 atau 2 sendok makan itu. Dicampur dengan madu kalau ada, langsung diminum. Jadi nggak nyampe segelas gitu ya? Enggak sampai segelas enggak. Paling ya cuman 1 sendok atau enggak 2 sendok kayak gitu. Kalau memang enggak disendokin ya paling 1/4 gelas enggak ada lah. Pokoknya sedikit gitu loh, yang penting 1 tegukan. Kunyit ya? Itu biasanya langsung sembuh, langsung ringan banget langsung. Oh gitu Kak. Kayak obat nyeri lain gitu minum Kak? Aku untuk obat nyeri aku nggak ada yang aku minum, soalnya
Dulu itu aku kenapa nemu obat yang kunyit ini? Aku nemunya gini. Aku dulu kan taunya sakit mah. Nah, sakit mah itu dari ipar aku pernah bilang gini, coba kamu minum ini kencur, kamu parut kencur, terus kamu peras minum airnya 1 sendok gitu katanya. Ya udah aku coba itu kan, akhirnya emang bener hilang gitu loh, hilang sakitnya. Dan ternyata pada saat itu aku tuh bukan hanya sakit emah, tapi tuh memang sudah ada batu empedu gitu. Jadi aku rasa gini, setiap aku kumat batu empedunya, aku langsung parut kencur itu. Tapi kalau nggak ada kencur, bisa diganti dengan kunyit gitu kan. Nah, ketika kencur itu habis, aku langsung parutnya kunyit. Dan sama, itu juga bagus gitu loh. Maksudnya langsung hilang sakitnya gitu. Aku awalnya tujuannya ke emah awalnya. Tapi nggak taunya gejala aku itu gejala batu empedu gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya, kalau mirip-mirip memang ya. Gitu. Jadi aku lanjutin setiap aku berasa kumat ya, batu empedu itu aku kumat, aku langsung ini parut itu. Kan pernah tuh tengah malam batu empedu kumat kan Kak. Aku tuh sampai nggak bisa jalan, beneran. Kalau lagi parah-parahnya emang sampai nggak bisa jalan. Terus banget Kak, nggak bisa. Iya, merungkuk, mau balik ke kanan nggak bisa, kayak berasa sesak nafas juga kan. Iya betul. Terus punggung juga sakit banget. Nah, parah. Akhirnya aku suruh suami aku yang parut kunyit. Nah, dia karena saking nggak kuat Kak, beneran. Kalau aku kuat, aku masih bisa berdiri, aku bisa parut, bisa kupas kunyit ya. Tapi karena aku nggak kuat, aku minta tolong suruh parutkan kunyit. Akhirnya dia bikinkan kunyit. Nah, terus langsung ringan Kak. Oh. Kalau nggak, iya, jadi kalau nggak diparutin kunyit Kak, itu mau 1 malam pun tetap kumat sampai pagi. Jadi kumatnya tuh sampai pagi. Sampai pagi matahari udah terbit tuh baru bisa hilang. Jadi kumatnya tuh pagi-pagi gitu loh, kayak dari jam 1 atau jam 2 pagi gitu, subuh lah ya. Nah, itu sampai pagi matahari terbit tuh baru bisa hilang. Aku pernah kayak gitu semalaman karena waktu itu belum tahu obatnya itu kunyit itu. Nah, aku biarin, aku kompres pakai air hangat. Iya kan? Kan biasa kalau kita lagi haid, perutnya sakit, kompres pakai air hangat kan. Nah, aku coba kayak gitu tapi nggak ngaruh sama sekali. Jadi dia kayak bikin reda sebentar aja sih, kayak mengurangi reda doang di perut kan. Tapi setelah air itu kehangatannya hilang, ya udah timbul lagi gitu. Itu aku menderita batin tuh banget. Karena aku mau ke rumah sakit pun juga takutnya diimpus gitu kan. Aku kan takut jarum kan. Ya udah aku rela aja tuh di rumah sampai pagi. Nah, setelah tahu kunyit itu ternyata berfungsi ya untuk menghilangkan kolik. Nah, akhirnya aku langsung stok kunyit terus di dalam rumah. Di dapur aku selalu harus stok. Kalau malam-malam misalkan stok kunyitku habis ya. Karena kan takut kan Kak, kalau malam atau pagi kan gak ada yang buka tuh tukang sayur. Aku udah kalang kabut harus ada stok kunyit di rumah. Soalnya kumatnya batu empedu kan koliknya itu nggak bisa kita tebak gitu loh. Iya betul. Jadi gitu, Kakak semangat ya, jangan pikiran, jangan stres, jangan dibatin terus. Jadi harus happy hatinya, terus harus ini aja pasrah aja. Jadi penyakit ini tuh bukan akhir dari segalanya. Ada juga orang yang hidup bersama batu empedu sampai tua juga ada. Ada juga yang memang sudah parah atau memang sudah harus ambil tindakan operasi juga ada. Yaitu mungkin memang sudah jalannya Tuhan ya. Tapi kalau aku lihat dari Kakak sih kayaknya masih normal-normal aja sih, masih bisa gitu loh, masih bisa diobatin. Berjuang dengan obat sih, nggak harus, karena kan kantong empedunya masih normal ya, saluran empedunya juga masih normal gitu kan. Nah itu bisa saja sembuh sih Kak dari batu empedu. Yang penting terus saja berusaha. Nanti Kakak coba lihat video-video aku yang lainnya. Jadi di situ kayaknya banyak banget jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Kakak ingin tanyakan, yang mungkin belum sempat Kakak tanyakan, atau mungkin Kakak lupa, udah pernah nanya atau belum. Kakak coba lihat video aku semua yang tentang batu empedu. Aku udah kumpulin di playlist Kak di situ. Itu tentang batu empedu, Kakak bisa tontonin di situ. Jadi mudah-mudahan dari situ bisa membuat semangat, bisa
ada motivasi buat kakak sembuh dari batu empedu ya. Berarti kakak cuman makan obat yang tadi aku sebutin itu doang ya kak ya? Iya, kalau untuk obat dokter, Oh. iya, aku minumnya Hanya. aku minumnya Iya. yang merek Urdaflax atau enggak Estasor. Oh, tapi sebenarnya sama aja ya isinya ya? Sama aja, aku udah pernah tanya Sama dokter aja, oh. juga, sama Oh, aja. sama tuh. Kalau itu ntar aku boleh chat mungkin ya kak ya di IG ya? Iya, Kalau ada. boleh. Boleh. Tapi Iya. kalau misalkan aku slow respon, harap maklum ya, Kak. Oh iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. Tapi jangan sungkan untuk nanya-nanya. Siapa tahu Iya. pas aku buka DM, aku baca langsung aku Iya. balas gitu. Ya siap kak, makasih ya kak. Kakak kalau boleh tahu di kota mana ini, Kak? Jakarta kak. Oh, Jakarta. Oke deh, Kak. Mungkin sampai di sini dulu ya. Iya kakak juga. Kita doa sama-sama untuk semuanya juga Iya, amin. bisa sehat, Amin. bisa sembuh Amin. dari batu empedu Amin. tanpa operasi ya. Iya, iya amin. Iya. Mudah-mudahan video Leli juga selalu memotivasi teman-teman semuanya. Dan bisa nular tuh yang udah sembuh-sembuh ya, udah sembuh-sembuh dari batu Amin. empedu bisa nular. Dadah, Ya, terima Kak. kasih kak. Oke guys, buat kalian yang ada pengalaman soal batu empedu, mungkin pengalaman yang sudah operasi atau mungkin bersih tanpa operasi, bisa DM aku, kita bisa sharing-sharing ya untuk motivasi teman-teman yang lainnya. Karena sebenarnya sih kasihan kalau kita tuh pengalamannya cukup di kita aja. Kalau bisa pengalaman itu kita sharing ke teman-teman supaya bisa menjadi berkah, bisa menjadi amal jariah jika itu bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya ya. Dan mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di next video. Bye.